Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, Anfik anfik ilaik. Berinfaklah kamu, niscaya aku berinfak kepadamu. Di sini Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya jika kita ingin dimudahkan dalam segala urusan kita, dalam segala perkara kita, maka senangkanlah orang-orang di sekitar kita. Senangkanlah orang tua kita, senangkanlah mertua kita, senangkanlah guru kita. Bantulah mereka, baik kawan-kawan kita dan sahabat kita serta orang-orang yang perlu untuk dibantu. Bantulah mereka, bahagiakanlah mereka. Karena dengan kamu berinfak kepada mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka serta menolong mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan kamu. Allah telah jelas mengatakan, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Senengin orang-orang yang susah, orang-orang gak mampu, orang-orang yang perlu untuk kita tolong. Karena dengan sebab kita memberikan kesenangan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka, maka Allah akan bantu segala urusan kita. Terus gimana saat waktu yang paling tepat? Waktu yang paling tepat untuk berinfak itu adalah tidak perlu menunggu kita punya, tidak perlu menunggu kita mampu. Baik kita di saat kita sempit, kita bisa melakukan perbuatan baik, itu lebih Allah cintai. Di saat kita sempit, lagi susah, lagi berat, tapi kita bisa berbuat baik, itu Allah lebih cintai ketimbang di saat orang itu ada dan bisa mampu untuk mengeluarkannya. Karena ternyata amalan yang paling dahsyat itu adalah di saat kita paling berat untuk melakukan perbuatan baik tadi, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala tadi. Contoh, kita ada kemampuan untuk berbuat baik, tapi hati kita nih berat banget untuk berbuat. Enggak deh, nggak mau deh. Lagi datang nih penyakit pelit atau apa gitu, kita paksa kita keluar. Itu ternyata kemanfaatannya jauh lebih dahsyat ketimbang di saat tidak ada penyakit hati untuk memaksakan untuk keluar. Gitu. Maka asyakhi qaribullah, orang yang murah dengan tangan itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-bakhil aduwwullah, orang yang pelit, kikir, itu musuhnya Allah. Satu contoh saja, orang pelit nggak bakal mau punya teman orang pelit. Nggak bakal mau orang pelit berteman sama orang pelit. Maka daripada itu orang pelit aja cari bergaul dengan orang yang nggak pelit, gitu. Maka kalau kita mau terjauh urusan kita, keluarin apa yang kita punya, kita mampu, maka Allah akan berikan nikmat lebih kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepada Allah taala dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, maka akan diberikan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus seandainya kita nggak bisa berinfak, berat bagi imam, waduh bib saya mau berbuat tapi nggak ada kekuatan sama sekali, maka tabassam, senyum, jadikan senyum yang indah. Jangan perlu kita ngeluh, susah dengan apa yang kita miliki, berat. Karena sesungguhnya kalau kebanyakan mengeluh itu malah bikin jadi kita tambah susah. Ya boleh kita mengeluh kepada orang-orang yang bisa untuk kita ajak berkeluh kesah, tapi sebaik-baiknya orang itu adalah di saat dia punya masalah, dia angkat sejadahnya, dia tuang di situ sejadah dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan jalan untuk orang tersebut. Maka tidak ada jalan susah, jalan sulit untuk orang-orang yang selalu dalam dirinya ingin membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, apalagi membuat bahagia para fakir dan membahagiakan para miskin. Orang tersebut pasti akan diberi pertolongan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah tidak akan mungkin keliru. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Subhanallah, coba Allah berinfak kepada kita. Ya kan?
Subhanallah. Jadi nggak ada tuh jalan susah, jalan pusing, jalan ruwet tuh. Nggak ada untuk orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Justru yang ruwet, yang pusing, di mana orang tersebut jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kalimat takwa, jauh dari ibadah, pasti sumpah. Tapi kalau orang bisa menyenangkan hati orang lain, yang mahal itu adalah rasa nikmat tuh nggak ada duanya tuh, bisa buat orang itu senang, orang itu bahagia, itu kenikmatan yang nggak ada duanya, benar-benar indah banget. Maka beruntunglah untuk kalian-kalian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa membahagiakan orang-orang sekitar kalian, keluarga kalian, bukan hanya dengan harta tapi dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik. Dan kalian adalah orang-orang yang benar-benar dirindukan Rasulullah SAW, dan surga menanti orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang baik, yang murah, yang tidak membedakan orang lain, tidak punya perasaan hasad, dengki kepada orang lain. Subhanallah, jika itu ada pada diri kalian, sungguh kalian semua adalah orang-orang yang sangat paling beruntung di muka bumi ini. Maka jika ada yang kayak gitu, peliharalah diri kita, jiwa kita, supaya kita terus bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan kepada semuanya. Karena itulah landasan agama Islam, rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, yaitu bisa berbagi kepada sesama, menyenangkan orang-orang sekitar kita, orang-orang yang gak mampu, terus bisa bersifat sederhana, rendah hati. Itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga itu semua bisa ada pada diri kita, dan Allah pelihara diri kita, jaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.